Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penganggaran dengan tema peramalan atau forecasting. Berikut adalah perkuliahan ketiga mata kuliah penganggaran perusahaan yang akan kita pelajari. Ada 3 subtema yang akan kita pelajari secara spesifik, yaitu yang pertama semi-average, least square, dan trend moment. Ketiga ini adalah peramalan dengan metode trend dan juga satu metode kuadrat terkecil atau least square. Mari kita bahas yang pertama untuk metode trend semi-average. Yang pertama kita tahu dulu apa itu trend. Trend merupakan gerakan jangka panjang yang dimiliki kecenderungan menuju pada satu arah, yaitu arah naik dan turun menurut Atmajaya tahun 2019. Menurut Purwanto, tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik dan turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus, smooth. Di sini kita akan memahami bagaimana tren dilihat dari pola secara grafis dan juga pola secara numerik dalam data-data penjualan secara spesifik. Ada 3 metode analisis tren yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita pelajari dulu semi rata-rata. Kita langsung saja. Metode tren semi rata-rata atau semi-average method adalah metode yang membagi 2 bagian dari satu data dalam satu periode tertentu yang berupa data time series. Misalkan data penjualan dari tahun 2000 sampai tahun 2020 atau data penjualan 10 tahun ke belakang, ya, dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Kemudian data tersebut dibagi menjadi 2, sama besar, ya. Nah, data itu akhirnya memiliki 2 kelompok yang memiliki 2 himpunan yang sama. Setelah kelompok 1 dan kelompok 2 yang merupakan hasil pembagian dari data time series tersebut, kemudian akan dihitung dengan metode persamaan yang digunakan untuk metode ini, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah data tren, ya. A merupakan nilai rata-rata kelompok 1. Nah, kenapa kelompok 1 yang digunakan? Karena pada kelompok 1 ini merupakan tahun dasar. Jadi nanti di kelompok 2 pun akan menggunakan A yang sama, yaitu A tahun dasar. B adalah rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N, di mana N merupakan jumlah data per kelompok. Ya, data time series yang akan kita jadikan contoh, nantinya dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, kelompok 2 dan kelompok 1 ini berfungsi untuk menghitung B. Nah, kemudian N di sini adalah data per kelompok. Dan ada angka yang ditentukan berupa X untuk membantu
memprediksi data penjualan di masa depan. Kita langsung lihat contohnya. Sebelumnya, kurang lebih langkah-langkah yang kita tempuh adalah seperti ini. Yang pertama, membagi data dalam dua kelompok sama besar. Jika data tersebut ada 10 data, maka dibagi menjadi dua sama besar menjadi 5, 5. Ya, kelompok 1 5 dan kelompok 2 5. Jika 12 maka kelompok 1 6, kelompok 2 6. Yang kedua, menghitung rata-rata setiap kelompok. Rata-rata setiap kelompok ini nanti cara menghitungnya adalah dengan cara merata-rata penjualan. Nah, inilah yang disebut sebagai semi rata-rata karena satu kelompok ini mewakili setengah data. Jadi setengah rata-rata dari seluruh data. Kemudian yang ketiga, menghitung A dengan cara menentukan tahun dasar dan kemudian menghitung rata-rata dari kelompok tahun dasar. Kemudian B, menghitung nilai yang keempat, menghitung nilai B, yaitu menghitung mengurangi rata-rata kelompok 2 dikurangi kelompok 1 dibagi N. Yang kelima, menentukan X, di mana menentukan X ada beberapa petunjuk. Penentuan X haruslah memiliki prinsip yang konsisten, yaitu interval yang konsisten. Kita lihat jika data yang ada pada data time series kita yang akan kita buat penganggaran, buat forecasting, jika data tersebut genap, kita bisa menggunakan interval 1 ataupun interval 2. Jika intervalnya 1, maka di sini ada angka seperti ini. Ya, kita lihat di sini ada yang minus dan ada yang plus. Ini nantinya akan dimasukkan ke dalam titik tengah pada data kelompok. Ya, dan data ini untuk membantu memprediksi penjualan yang akan datang. Kemudian bisa juga dengan interval 1 tapi dimulai dari angka setengah. Kalau ini interval 1 dimulai dari angka 1. Min 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ini setengah dengan interval sama 1. Setengah, min 1 setengah, min 2 setengah, setengah, 1 setengah, dan 2 setengah. Dan seterusnya. Ini jika datanya genap. Atau dengan data genap, kita juga bisa menggunakan interval 2. 1, 3, 5, kemudian min 1, min 3, min 5. Untuk min ini nanti menggambarkan masa lalu. Semakin min, semakin menjauh dari masa yang sekarang. Sedangkan positif ini sama-sama menggambarkan masa lalu, tapi semakin besar, semakin menggambarkan masa yang sekarang. Nanti lebih tepatnya kita pahami lewat tabel secara vertikal, kolom dan barisnya. Kemudian jika data itu ganjil, maka menentukan X adalah dengan nilai 0 dengan interval 1. Yaitu jika datanya ada 7 di sini, maka ini harusnya min ya. Saya edit sebentar. Ya, jika datanya 7 atau ganjil, maka ada angka 0 di sini. Nah, sama prinsipnya ini adalah untuk membantu memprediksi penjualan di masa yang akan datang. Kita lihat contoh jika datanya ada 12 data atau 12 tahun. Dengan interval 1 dan juga
dimulai dari angka setengah. Mula-mula kita bagi 2 kelompok, sama dengan himpunan yang sama. Jumlah himpunannya masing-masing kelompok adalah 6. 6 diperoleh dari 12 dibagi 2 atau 12 data dibagi 2. Di sini ada 2 kelompok. Kemudian setelah dibagi 2, kita bagi lagi. Dibagi menjadi 2 lagi. Sehingga di sini ada 3 data yang terpisah. Ada 2 data yang terpisah yang berisi masing-masing jumlah himpunannya 3. Sehingga dari jumlah himpunan 3 tersebut kita tentukan X-nya. Himpunan yang atas ini diisi dengan nilai X yang negatif. Himpunan yang bawah diisi dengan nilai X yang positif. Ya, coba kita perjelas di sini. Nah, di sini ya, nilai positif ada di bawah, sedangkan nilai negatif ada di atas. Dan ini berlaku untuk 2 himpunan tersebut. Kemudian ini akan digunakan untuk secara lebih spesifik menghitung tren. Tren pada tahun 96 sampai tahun 2007 seperti apa, nanti hasilnya akan ditampilkan berupa grafik. Kita lihat selanjutnya. Kemudian menghitung nilai dan garis tren. Untuk menghitung nilai, maka masing-masing nilai Y menggunakan persamaan Y sama dengan A0 plus BX. A0 ini ya sama dengan A untuk kelompok 1 atau A periode dasar. Dengan ketentuan bahwa periode dasar ini selalu ada di atas. Dan seterusnya B dengan N sebagai jumlah data per kelompok dan X nilai masing-masing kelompok yang sudah kita sedikit bahas pada awal tadi. Nah, kalau kita contohkan dari data yang ada sebelumnya ada 12 data. Yang kemudian ditanyakan adalah berapa penjualan atau berapa sebelum masuk ke data penjualan, di sini berapa nilai X-nya ya. Nilai X untuk tahun 2007 ke atas, maka dilanjutkan pada tahun sebelumnya ditambah 1 karena intervalnya 1 ya. Tadi untuk menghitung nilai tren kita tidak menggunakan angka X yang seperti ini. Kita menggunakan nilai X yang sama baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, sekarang ada yang berbeda. Nilai X pada perhitungan penentuan X untuk peramalan di sini harus diteruskan karena ini merupakan tabel bantu. Ya. Nah, disinilah yang menjadi tahun dasar. Kelompok dasarnya di sini. Dengan interval 1 dan angka pertama adalah setengah, maka himpunan atas dari kelompok 1 memiliki nilai negatif. Himpunan bawah dari kelompok 1 memiliki nilai X yang positif. Himpunan atas dari kelompok 2 merupakan terusan dari himpunan bawah kelompok 1. Sehingga dengan interval 1,
mulai dari tahun 2002 angkanya adalah 3,5, 4,5, dan seterusnya. Sampai tahun 2007, X-nya adalah 8,5. Sehingga pada tahun 2008 dengan interval 1 maka X-nya adalah 9,5, 2009 X-nya adalah 10,5, dan 2010 X-nya adalah 11,5, dan seterusnya. Kita masuk pada contoh dengan 12 data, namun kita tambah dengan data penjualan. Nah, contoh perusahaan AA memberikan data penjualan selama 12 tahun terakhir, dari tahun 1996 sampai tahun 2007. Berdasarkan data historis tersebut, lakukanlah penaksiran jumlah penjualan untuk 3 tahun, yaitu tahun 2008, 2009, dan 2010, dengan metode semi rata-rata atau semi average. Yang pertama, kita terlebih dahulu membuat tabulasi. Untuk yang pertama kita membuat tahunnya, ya di sini kita tulis dulu tahunnya, kemudian kita tulis dulu penjualannya. Kemudian yang ditanyakan ingat adalah tahun 2008, 2009, dan 2010 kita tulis tetap, dan data penjualannya belum diketahui, kita tulis tanda tanya seperti ini. Kemudian nilai X. Kita membuat nilai X dengan perhitungan dengan menentukan intervalnya, ya, yaitu 1, dan angka awalnya yaitu setengah. Penentuan setengah di sini dikarenakan data yang cukup banyak, yaitu 12 data. Sehingga jika intervalnya 2 jika internal 2 atau dimulai dari angka 1, maka X yang pada tahun-tahun yang akan diprediksi nilai X-nya bisa terlalu besar, sehingga itu bisa menyebabkan penyimpangan data terlalu besar. Nah, ini penentuan nilai X itu bisa dikatakan sangat relatif, ya, karena sifatnya prediksi. Kemudian di sini ada semi total. Semi total adalah jumlah dari kelompok 1. Di sini sudah dibagi menjadi 2, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini ada 11.520 merupakan jumlah dari kelompok 1 dan 12.600 merupakan jumlah dari kelompok 2. Setelah itu ada kolom semi rata-rata atau semi average. Di sini adalah nilai semi rata-rata yang digunakan untuk menentukan A dan B, untuk kemudian dihitung sebagai faktor penghitung tren. Nah, kemudian di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. A adalah rata-rata kelompok 1, sehingga A adalah 1920. Di sini nilai A. Nah, untuk menghitung nilai B, kita harus melihat rumus lagi, ya. Sebelum kita melihat bagaimana cara menghitung nilai B, saya jelaskan kolom yang terakhir di sini adalah nilai tren. Nilai tren di sini menggambarkan adalah prediksi dari persamaan yang berlaku. Nah, kemudian dibandingkan dengan data real, yaitu penjualan. Artinya, pada tahun 1996, perusahaan memprediksi penjualan adalah sekitar 1.845. Nah, ternyata penjualannya adalah 1.850, sehingga penyimpangannya adalah 5. Dan seterusnya, begini ya, ada penyimpangannya, ada yang besar, ada yang kecil, seterusnya. Di sini penyimpangannya cukup besar ketika pada tahun 2001 misalkan, ya, 2020 untuk penjualan realnya, sedangkan prediksinya adalah 1.995, dan seterusnya, ini bisa. Nah, sekarang kita cari tahu untuk menghitung ini, ya, yang ini kan yang ditanyakan 2008, 2009, 2010 berapa. Nah, yang pertama kita ingat rumusnya, ya. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX.
rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Kita kembali sebentar di sini ya. Ini rumus yang harus selalu diingat. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Ya, di sini dari rumus Y sama dengan A plus BX, yang pertama kita hitung adalah nilai A. Ya, nilai A dari soal ini adalah nilai semi rata-rata kelompok 1. Di sini adalah nilai A, 1920. Kemudian nilai B. Ya, di sini ada nilai A. Oke, di sini ya nilainya. Nilai A digunakan, ya, nilai A yang digunakan adalah rata-rata kelompok 1, 1920. Sebagai tahun dasar. Ini masih salah. Kemudian setelah nilai A, kita perlu mengetahui nilai B. Oke, sekarang kita menghitung nilai B. Data dari time series data historis ini adalah 12 data. Maka N-nya adalah 12. Ingat, rumus B adalah X bar 1. Ini kebalik ya. Ya, B di sini. Ini yang kita gunakan ya. Kita pindahkan dulu mungkin di sini. Oh iya, untuk teman-teman yang sudah memperoleh PowerPoint sebelumnya, mohon maaf, itu perlu direvisi. Jadi untuk PowerPoint revisi nanti akan saya berikan pada pertemuan selanjutnya, atau ketika saya memunculkan ini ya, memunculkan video ini di YouTube. Oke, di sini kita kembali ngitung nilai B. Tadi kita sudah ngitung nilai A ya. B sekarang. B adalah rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1. Rata-rata kelompok 2 tadi adalah 2100 dan rata-rata kelompok 1 adalah 1920 dibagi N. Jumlah data memang 12, tapi di sini N adalah data per kelompok. Sorry, ini harusnya N besar. Oke, ini N besar. Nah, N kecilnya adalah 6. Ya, atau data per kelompok adalah 6. Sehingga B ketemu 30 ya. A adalah 1920, B adalah 30. Nah, kemudian X kita sudah ketahui sebelumnya, yaitu 195, 10,5, 11,5 ya. Secara berturut-turut untuk tahun 2008 sampai 2010. Sekarang kita hitung berapa akhirnya penjualan tahun 2008, 2009, dan 2010 yang akan diharapkan perusahaan atau yang diprediksi perusahaan. Kita lihat di sini, inilah perhitungannya kurang lebih. Ya, kita sudah memperoleh persamaan Y sama dengan A plus BX. A-nya adalah 1920 dari data kelompok rata-rata kelompok 1. B adalah dari perhitungan rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N kecil atau jumlah data kelompok, kemudian dikali X ya. Nah, X-nya adalah kelanjutan dari tahun terakhir data historis, yaitu 2007 ya, dilanjutkan tahun 2008, 2009, dan 2010. Secara berturut-turut prediksinya adalah dengan persamaan ini dan penentuan X yang sebelumnya, tahun 2008 penjualannya 2205, tahun 2009 adalah penjualannya 2235,
dan tahun 2010 penjualannya adalah 2.265. Ingat, ini adalah tren penjualan tren tahun 2008 sampai tahun 2010 atau Y trend, bukan penjualan real. Sehingga kita perlu menunggu hingga tahun periode tersebut berjalan untuk membandingkan dengan data real nantinya. Tapi ini yang diprediksi oleh perusahaan. Nah, apa bedanya penjualan real dengan Y trend? Bedanya bisa kita lihat secara spesifik pada garis tren berikut ini, di mana garis berwarna hijau ini merepresentasikan penjualan real, dan garis berwarna ungu merepresentasikan tren secara statistik dari tahun 96 sampai tahun 2007. Nah, penjualan real di sini mengalami naik turun, ya. Tapi secara tren ternyata mengalami kenaikan. Di sini turun, ya. Kemudian naik lagi, turun, naik lagi, turun, kemudian naik, sampai akhirnya dari tahun 2006 ke 2007 itu sedikit menurun. Nah, tapi trennya di sini naik terus. Perbedaannya adalah pada movement dari grafiknya sendiri. Movement-nya, kalau tren itu movement-nya smooth sekali, ya. Kalau yang real movement-nya tidak teratur, tapi ada satu pola besar yang kita sebut ada satu tren yang di mana ternyata selama 12 tahun itu trennya adalah meningkat. Nah, kemudian ini tadi kita bisa memprediksi untuk penjualan 3 tahun ke depan, yaitu sekian, ya, 2.205, 2.235, dan untuk tahun 2010 2.265. Demikian untuk pembahasan tren dengan metode semi average. Untuk metode selanjutnya kita nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.